Yunda Dityanini RASHMH merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yunda Nini menguasai hukum internasional dengan spesifikasi hukum laut internasional. Pada tahun 2017, Yunda Nini berkesempatan magang di Direktorat Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri. Kemudian pada akhir tahun 2017, Yunda Nini juga berkesempatan magang di Direktorat Ekonomi KBRI Belanda di Den Haag. Kemudian Yunda Nini juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Ketua Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi. Kemudian Yunda Nini juga aktif di BEM Universitas Airlangga dan juga di Fakultas Hukum UNER. Mbak Nini aktif di organisasi ALSA dan ILSA Fakultas Hukum UNER. Saat ini Mbak Nini bekerja sebagai dosen junior di jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Mataram. Kemudian Yunda Nini juga aktif sebagai proofreader dan translator di Universitas Mataram Law Review dan Laboratorium Bahasa Fakultas Hukum. Baik, diskusi kita malam hari ini adalah mengenai pro dan kontra Permendikbud nomor 30 tahun 2000 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu oleh banyaknya laporan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, pegawai, bahkan pejabat kampus. Untuk lebih lanjut, langsung saja saya serahkan kepada materi kita, kepada Yunda Dityanini SHMH. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada saya sehingga acara malam ini bisa terlaksana ya. Sebelumnya salam kenal nih sama Mbak Laras, Ketum Kohati, kemudian Ketum Kom kita Mas Bino, terus MC kita pada malam ini Mbak Firanti. Terima kasih udah mewadahi diskusi kita pada malam ini. Semoga diskusi ini sebagai salah satu pencerahan gitu ya, sebagai pencerahan bagaimana sih kita menanggapi mengenai isu yang muncul terhadap Permendikbud 30 tahun 2021. Apakah benar apa yang digaungkan oleh orang-orang bahwa munculnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini merupakan suatu bentuk legalisasi. Ini sebenarnya agak salah sih, legalitas itu kan asas ya. Jadi legalisasi seks bebas, saya hapus aja dulu daripada nanti saya tiba-tiba di screenshot terus legalisasi. Oke, legalisasi seks bebas di lingkungan kampus, atau juga ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa Permendikbud ini suatu bentuk legalisasi seks bebas, bukan hanya di lingkungan kampus saja, melainkan juga di luar lingkungan kampus, karena kita akan bahas pada hari itu ya. Sebelum kita membahas topik kita yang sangat panas dan yang sangat hangat ini, saya sebelumnya hendak menyampaikan terlebih dahulu apa sih tujuannya dari dibentuknya Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Judulnya kan pencegahan dan penanganan pelecehan dan kekerasan seksual ya. Sehingga kurang lebih hal-hal yang dibahas di dalam Permendikbud produk hukum ini ya mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual gitu. Nah, perlu kita ketahui sekiranya ada dua hal atau dua poin yang menjadi tujuan dari dibentuknya Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Yang pertama, produk hukum ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk mengambil kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Artinya berarti Permendikbud ini diinisiasi munculnya itu untuk menjadi sarana advokasi. Karena selama ini mungkin menteri kita gitu ya atau Kemendikbud selama ini berpikir bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat diberikan untuk melakukan penanganan atau pencegahan dari pelecehan seksual yang terjadi di kampus. Nah, kemudian tadi dari sambutan yang diberikan oleh Mbak MC itu kan katanya Permendikbud ini diinisiasi untuk mencegah terjadinya pelecehan atau untuk menangani terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswi apa segala macam. Tidak ya. Jadi sebenarnya Permendikbud ini itu ruang lingkup pembahasannya sangat luas sekali. Tidak hanya dosen kepada mahasiswa, akan tetapi di Permendikbud ini semuanya dijelaskan. Semuanya itu termasuk masyarakat luar yang sedang melakukan kegiatan di dalam kampus. Jadi kalau misalkan ada ojol lagi nganterin
GoFood gitu misalnya, nyebut merek, nganterin makanan gitu ya ke kampus, terus kemudian gitu, manggil-manggil mahasiswa, itu udah kena nih, di dalam Permendikbud ini nggak boleh, intinya di ruang akademik tidak boleh terjadi hal sedemikian gitu ya. Nah jadinya, yang subjek-subjek yang disebutkan atau yang terlibat di dalam pengaturan Permendikbud ini tidak hanya dosen dan mahasiswa, karena memang yang namanya pelecehan dan kekerasan seksual yang sejauh ini sudah kita lihat di lapangan, gitu, tidak hanya dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, seringkali dilakukan oleh mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi. Kalau nggak salah dulu di UNER pernah tahun berapa ya, 2020 atau 2021, kayaknya saya udah lulus deh itu, ada kasus Gilang Gulung kalau nggak salah. Jadi dia itu mahasiswa yang suka ngelihat, dia tuh kayak punya fetish sama mahasiswa laki-laki juga. Jadi laki-laki sama laki-laki. Kalau misalkan laki-lakinya ini digulung dengan selimut. Nah, itu sempat viral waktu itu. Nah, ini adalah termasuk ke dalam satu bentuk pelecehan seksual. Pelakunya di sini itu bukan dosen kepada mahasiswi atau mahasiswa kepada mahasiswi. Jadi pelakunya di sini mahasiswa pada mahasiswa gitu. Nah, jadi ini sangat aneh sekali dan menurut saya ini merupakan aturan yang sangat progresif ya Permendikbud ini, karena dia mengatur ruang lingkupnya sangat luas sekali. Dia menyebutkan sivitas akademika, tidak hanya sivitas akademika. Di mute dulu lah. Kaget saya kira kamu ajak saya ngomong. Nah, apa tuh sebagaimana tadi, sivitas akademika tidak hanya sivitas akademika, tidak hanya dosen dengan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa dengan mahasiswa, akan tetapi juga mungkin ibu-ibu kantin atau mungkin bapak-bapak kantin yang melakukan pelecehan terhadap mahasiswa banyak banget ya. Jadi intinya Permendikbud ini, tujuan hadirnya dari Permendikbud 30 tahun 2021 ini merupakan sebagai dasar kebijakan yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi, ini sebagai indikator yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi dalam hal melakukan penanganan dan pencegahan. Ketika terjadi pelecehan dan kekerasan seksual di ruang akademik, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi? Dia akan mengacu kepada Permendikbud 30 tahun 2021 ini gitu ya. Dan sehingga jelas apa yang diaturkan di dalam Permendikbud 30 tahun 2021 ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang 12 tahun 2012 mengenai perguruan tinggi. Yang mana Undang-Undang 12 tahun 2012 di sini mengamanatkan bahwa kampus itu harus menjadi tempat-tempatnya insan-insan yang bermartabat, tempat-tempat yang bermanfaat, yang menumbuhkan manfaat bagi banyak orang, gitu. Tidak hanya bagi mahasiswa, untuk kemudian dibawa keluar juga. Ini semua itu harus terlibat di kampus, sehingga Permendikbud ini dianggap sebagai wadah yang menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, dan tanpa kekerasan antar sivitas akademika. Nah, dari pemaparan tujuan Permendikbud 30 tahun 2021 ini ternyata masih muncul gitu ya pro dan kontra terkait munculnya produk hukum ini tadi. Jadi ada yang beberapa orang yang pro terhadap produk hukum ini, ada juga beberapa orang yang kontra. Malam ini saya tidak akan membela mati-matian yang pro, mungkin walaupun memang pada dasarnya secara pribadi saya pro ya terhadap Permendikbud ini, karena memang substansinya bagus dan sangat progresif sekali pengaturannya. Akan tetapi kita akan membahas dari dua sisi. Kenapa ada yang pro dan kenapa ada yang kontra terhadap Permendikbud 30 tahun 2021 ini, padahal tujuannya udah sangat cemerlang sekali gitu ya. Saya pun sebenarnya ada kontranya terhadap Permendikbud ini, akan tetapi mungkin kontranya itu berbeda ya daripada apa yang digaungkan di tengah masyarakat kita saat ini. Nah, sekarang kita akan breakdown satu persatu. Kenapa ada yang pro? Pertama, karena memang ada beberapa pihak atau bahkan semua sivitas akademika, kebanyakan orang gitu ya, kita tuh pengen menanggulangi kekerasan atau pelecehan seksual di kampus. Karena udah banyak banget terjadi pelecehan di kampus. Di Unram kemarin sempat ada dosen yang diskorsing karena melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Di Unri, dekannya ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap. Kenapa? Banyak juga sebenarnya dosen yang melakukan pelecehan terhadap dosen, sesama dosen gitu, akan tetapi tidak di-up atau tidak speak up karena memang tidak ada wadahnya gitu ya. Nah, kenapa ada yang pro? Kenapa banyak yang pro terhadap Permendikbud ini? Ya, salah satunya karena ini Permendikbud ini dianggap sebagai wadah untuk menanggulangi kekerasan atau pelecehan seksual di ruang akademik gitu, di ruang lingkup perguruan tinggi, sehingga Permendikbud ini diharapkan dapat menjadi sarana advokasi yang dapat melindungi hak-hak dari korban pelecehan atau kekerasan seksual. Nah, sebagaimana juga Permendikbud ini memang merupakan amanat dari konstitusi kita, amanat dari Undang-Undang Dasar kita, pasal 28 ayat G. Kalau kita googling nih,
Saya juga nggak hafal ya pasal 28 ayat G itu bunyinya apa, huruf G maksudnya ayat 1. Nah, ini saya udah cariin kalian nih 28 G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar kita yang diadopsi di dalam Permendikbud 30 tahun 2021. Ini kemudian kenapa Bu ada yang kenapa Mbak gitu ya? Ini kan bukan kelas ya, saya lupa karena ada beberapa mahasiswa saya juga di sini jadi saya manggilnya Bu. Nah, kenapa Mbak kemudian ada yang kontra nih dari ada Permendikbud ini. Nah, sebelum saya memberikan kesimpulannya, sebaiknya saya menayangkan aja nih ininya apa tuh namanya videonya. Ya, Kementerian Pendidikan telah menetapkan Permendikbud 30 tahun 2021 sebagai upaya untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di kampus, tapi masih ada pro kontra yang mengikutinya. Sudah terhubung melalui video call Alai Najib dari anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang akan bergabung dalam diskusi. Assalamualaikum Ibu Alai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Baik, sebelum ke Ibu Alai, saya ingin ke Pak Ahmad Kusyairi dulu dari Sekjen IKADI. Saya tahu IKADI sempat bersuara agar Permendikbud ini direvisi atau bahkan dicabut karena bermasalah. Apa menurut Anda masalahnya? Ya. Bismillah wa bihi nasta'in. Pertama, Mbak Nana dan Mas Nadiem dan pemirsa semuanya, kita semuanya sepakat bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian yang bisa mengarah kepada zina. Dan itu adalah dalam perspektif agama adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah, ditangani. Ini semuanya adalah merupakan konsen kita sebagai insan yang beragama, tapi juga bagian dari sayangnya kita kepada negeri ini. Kemudian dalam penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah barang tentu karena ini adalah masalah, maka tentu kita tidak boleh ketika melakukan pencegahan dan penanganan masalah menimbulkan masalah baru. Nah, terkait dengan Permendikbud yang diterbitkan oleh Mas Menteri, ya terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Mas Menteri di sini. Ini kan sesungguhnya kenapa bikin heboh, karena kami bersama dengan ormas Islam yang lain telah melakukan kajian dan ternyata kami mendapatkan bahwa Permendikbud nomor 30 ini mengadopsi dari draft RUU penghapusan kekerasan seksual yang dulu sempat heboh. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu sudah jelas sekali sempat heboh dan banyak hal-hal yang diadopsi dari situ. Inilah yang kemudian. Tapi spesifik permasalahan yang Anda temukan apa misalnya Pak? Dari sisi material kami melakukan kajian. Pertama pasal 1 angka 1 ini juga ada masalah yang perlu untuk didudukkan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu. Lalu pada pasal 3 itu terlihat ketika pencegahan atau prinsip pencegahan dan penanganan ini terlihat mengabaikan norma agama. Padahal kita ini hidup di negara yang Pancasila dan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kami menginginkan perlu dimasukkan dalam prinsip pencegahan ini norma agama. Oke, jadi saya hentikan di situ dulu supaya bisa dibahas satu persatu. Jadi menurut Anda ini mengabaikan norma agama? Ya, tidak disebut di situ. Karena tidak disebut eksplisit, karenanya Anda tafsirkan ini mengabaikan, begitu Pak? Ya. Baik. Kemudian pasal 5 ini yang tentu juga sangat kritis sekali dan ini banyak mendapatkan sorotan karena pada pasal 5 ini terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karena terlalu sering diksi bentuk kekerasan seksual itu diulang frasa tanpa persetujuan korban, dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Seakan-akan dari sini bahwa kalau itu dilakukan
tanpa ada pemaksaan, ya. Kemudian penyimpangan itu seakan-akan menjadi benar dan dibenarkan. Oke. Tentu ini sesuatu yang perlu untuk didudukkan dan kami menginginkan ini perlu adanya perbaikan. Oke, itu dari perspektif IKADI saya ingin Apa tuh namanya sebentar? Oh iya, biarin aja kali ya. Kenapa sih Permendikbud ini ada yang kontra terhadap munculnya Permendikbud ini? Karena poin yang paling fokus, yang paling utamanya di sini adalah karena adanya kata persetujuan atau konsen di pasal 5 yang memang di beberapa huruf di pasal 5 itu diulang berkali-kali, kata mereka seperti zikir gitu ya diulangnya. Nah, kata persetujuan di pasal 5 ini dianggap sebagai bentuk legalisasi perzinahan baik di dalam maupun di luar kampus. Perzinahan berbasis persetujuan gitu ya. Kemudian orang-orang pihak-pihak yang kontra terhadap Permendikbud ini juga berpikir bahwa standar dari terjadinya perzinahan bukan lagi norma agama dan norma asusila, melainkan persetujuan itu. Karena memang dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa kalau misalkan dia itu salah satu pihak itu tidak setuju terhadap apa yang dilakukan, itu jatuhnya pelecehan. Oh berarti kalau misalkan dia setuju, itu berarti bukan pelecehan dan boleh dong. Nah kayak gitu ya, itu interpretasi yang dilakukan. Dan kemudian yang ketiga katanya tidak adanya asas keterbukaan atau cacat formil. Nah kita langsung aja nge-breakdown. Setujuan ini kan menjadi salah satu istilah yang momok sekali ya dalam Permendikbud ini. Sebenarnya dalam kita menyelesaikan permasalahan ini atau menganalisis permasalahan ini, kita tidak bisa hanya menelaah pada satu perspektif saja. Seperti yang saya bilang tadi, dalam Permendikbudristek ini pun saya ada poin-poin yang tidak saya setujui juga, gitu. Walaupun memang yang saya setuju ini sebenarnya underrated ya, hal-hal yang tidak disorot oleh banyak orang gitu. Karena memang sebenarnya itu yang sebenarnya patut untuk dikhawatirkan gitu. Nah, persetujuan menjadi istilah yang sangat momok dalam produk hukum ini. Memangnya apa itu persetujuan? Sekarang sebelum kita mengacu pada pembahasan mengenai persetujuan itu apa, kita bahas dulu apa sih itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu merupakan seluruh jenis perilaku, ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena memang tidak ada persetujuan dari salah satu pihak yang terlibat di dalam tindakan tersebut gitu ya. Nah, artinya dari sini kita bisa simpulkan yang namanya persetujuan atau konsen itu terdiri dari beberapa unsur. Dia itu sifatnya sukarela, tanpa manipulasi, tanpa paksaan, tanpa pengaruh substansi, tanpa ada iming-iming ketimpangan jabatan. Oh dia itu dekan saya, aduh saya takut jadinya nih kalau misalkan nggak cium dia nanti saya nggak lulus skripsi lagi. Nah kayak gitu. Terus kemudian persetujuan itu bisa dibatalkan. Ini maaf ya sebelumnya, tapi kan kita di sini semuanya udah dewasa ya. Jadi persetujuan itu bisa dibatalkan kapan saja sehingga tidak otomatis untuk semua bentuk perilaku seksual. Ketika kita punya teman gitu di kampus, saya setuju untuk pegang dia, misalnya kalau dia saya dekat banget sama dia, saya rangkul dia setuju untuk dirangkul sama saya. Misalnya kita lawan jenis nih, saya cowok gitu, dia cewek, dia setuju untuk saya rangkul gitu. Akan tetapi belum tentu hal ini berarti bahwa orang ini atau teman saya ini setuju untuk saya perilaku seksual yang lain gitu, yang lebih advance gitu ya, misalnya di apa gitu ya, you name it lah kayak gitu. Saya agak kaku sih untuk ngomonginnya, agak awkward untuk ngomongin itu di forum diskusi formal. Nah, jadi intinya persetujuan itu bisa dibatalkan dalam occasion tertentu sehingga tidak otomatis kalau misalkan saya boleh merangkul kamu, berarti saya boleh meniduri kamu. Nah, kayak gitu. Itu namanya persetujuan. Dan kemudian salah satu pihak itu kedua pihak itu harus well informed. Artinya para pihak ini harus memahami secara jelas apa sih tujuan dan dampak dari tindakan ini gitu. Nah, ini dia definisi dari apa itu persetujuan atau konsen. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ketika si A dan si B, nih ya, si A dan si B berada di dalam satu tindakan tertentu atau dalam kegiatan tertentu, aktivitas tertentu, kemudian aktivitas mereka itu dilandasi oleh konsen, dilandasi tanpa manipulasi, dilakukan secara sukarela, kemudian mereka sepakat apa segala macam, ini artinya tindakan mereka ini dilandasi oleh konsen gitu ya, dilandasi oleh persetujuan gitu. Nah, apakah kemudian bisa ini dia. 5 dari Permendikbud ini
kita interpretasikan kebalikannya gitu. Nah, ini ya misalnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Berarti kalau misalkan dia setuju boleh memperlihatkan alat kelaminnya, gitu ya. Nah, kemudian menyampaikan rayuan dan silam bernuansa seksual, menatap korban dengan nuansa seksual, mana lagi persetujuan yang kata-kata ada persetujuannya. Nah, ini dengan rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa tanpa perlawanan. Berarti kalau misalkan persetujuan boleh nih. Nah, apakah boleh kita melakukan metode interpretasi sedemikian dalam pasal ini, yang mana sebenarnya metode interpretasi ini kita kenal dengan nama metode interpretasi argumentum a contrario. Kalau misalkan anak hukum kayaknya di semester 1 udah familiar nih ya dengan metode interpretasi ini. Jadi metode interpretasi ini digunakan dalam hal hakim itu melakukan refinding gitu ya. Jadi dia itu kan hakim itu memiliki kebebasan untuk melakukan pencarian hukum. Ketika tidak ada peraturan hukumnya, maka dia melakukan beberapa metode interpretasi. Entah itu analogi, entah itu juga interpretasi argumentum a contrario ini dengan cara menerapkan yang keterbalikannya dari aturan yang dituliskan di dalam undang-undang. Nah, gitulah kurang lebihnya ya. Kalau misalkan diaturkan mengenai wanita, oh berarti laki-laki itu belum tentu boleh. Nah, misalnya kayak gitu nih kalau di pasal-pasal. Nah, apakah kita berhak untuk melakukan metode interpretasi dengan metode argumentum a contrario dalam pasal 5 ini tadi? Apakah kalau misalkan si A dan si B, dia ini ada konsen di lingkungan kamu, kalau misalkan dia tidak konsen, kan jatuhnya jelas ya, pelecehan dan kekerasan seksual. Akan tetapi apabila dia konsen, apakah hal ini berarti bahwa perzinahan dan hubungan seksual di wilayah kampus atau bahkan di luar kampus itu menjadi dilegalkan atau menjadi dibolehkan gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab ini sebenarnya kita membutuhkan analisis yang sangat luas ya. Kita tidak bisa membaca produk hukum itu hanya melalui pasal 5 itu saja. Hanya melalui apa katanya orang aja gitu, apa perspektifnya orang-orang aja. Misalnya ormas nih yang ngomong kayak gitu, terus kita langsung, oh iya juga ya, ini kan nggak boleh nih cacat nih, nggak bisa. Saya sangat menyayangkan ketika ada banyak sekali kolega-kolega saya atau rekan-rekan saya yang bahkan mereka itu berlatar belakang orang hukum gitu ya, akan tetapi gagal menginterpretasikan bunyi dari pasal 5 ini tadi dan langsung secara praktis menerapkan metode interpretasi argumentum a contrario ini tadi gitu ya. Nah, sebelum mengarah ke sana, kita terlebih dahulu harus mengerti nih, apa sih hubungan seksual itu? Sederhananya hubungan seksual itu ada dua ya, hubungan seksual yang di dalam ikatan pernikahan dan hubungan seksual yang ada di luar ikatan pernikahan. Nah, kita nggak perlu bicara ini yang dalam ikatan pernikahan, walaupun memang di dalam RUU PKS ada tuh istilahnya pelecehan di dalam pernikahan, akan tetapi ini tidak menjadi fokus kita pada pembahasan malam ini ya, akan panjang sekali cerita kalau misalnya kita ngomongin itu. Yang akan menjadi fokus kita adalah apa yang berkaitan dengan Permendikbud 30 tahun 2021 ini. Nah, hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, ini kan istilahnya semuanya tidak dibolehkan lah kayak gitu ya. Ini dosa lah kayak gitu. Nah, hubungan seksual di luar ikatan pernikahan ini setidaknya terdiri dari dua hal, yang berbasis persetujuan dan yang tidak berbasis persetujuan gitu. Maksudnya konsen dan non konsen gitu. Yang non konsen ini jelas mengarah kepada pelecehan dan kekerasan seksual. Akan tetapi ada juga loh hubungan seksual di luar pernikahan yang berbasis konsen, yang mana ini tuh menghasilkan perzinahan tanpa ikatan dan overspell. Overspell ini bagaimana saya menjelaskannya ya? Ada pihak, misal pelakor dan pebinor gitulah. Misalnya ada pihak nih dia pacaran, dia selingkuh gitu ya. Misalnya saya, jangan saya A dan B udah nikah lah kayak gitu ya. Si B ini totonya dia itu memulai hubungan dengan C. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia tidur bareng apa segala macam kayak gitu. Nah, ini adalah disebut dengan overspell dan ini juga berbasis persetujuan gitu ya. Ini masuknya ke dalam hubungan seksual di luar pernikahan gitu. Nah, ini adalah bentuk hubungan seksual. Sejauh ini Mbak kita bahas, Mbak. Padahal kan kita cuma bahas pasal 5. Iya, saya menuruti isu yang sedang berkembang di masyarakat kita. Memang menurut hemat saya gitu ya, apa hal yang sedang berkembang di masyarakat kita ini interpretasinya sangat jauh melampaui batas, akan tetapi abai terhadap substansi yang sebenarnya memang hendak dibahas gitu di dalam produk hukum ini tadi gitu. Nah, sekarang kita ikutin aja gitu analisisnya, kita luas-luasin juga ya. Yang tadinya itu sebenarnya kita nggak perlu ngomongin masalah hubungan seksual, kita cukup ngomongin masalah pelecehan dan kekerasan seksual saja. Akan tetapi karena memang saya di sini udah bilang nih sama teman-teman Kohati, saya pengen banget untuk meluruskan karena rasanya saya tuh kayak
geram nih sama orang-orang yang berpikir interpretasinya terjauh. Akan tetapi saya tidak menyalahkan orang yang berpikir kontra ya. Mungkin ada beberapa yang dari mereka juga yang memiliki pendiriannya tersendiri lah kayak gitu. Akan tetapi kalau misalkan berikanlah saya ruang kayak gitu atau wadah untuk menyampaikan bahwa beginilah cara yang setidaknya harus kita tempuh untuk menginterpretasikan bunyi dari pasal 5 itu tadi gitu ya. Nah, ini dia kita udah bahas masalah hubungan seksual di luar pernikahan. Ini sebenarnya yang menjadi fokus dari Permendikbud 30 tahun 2021 ini, pelecehan dan kekerasan seksual di ruang akademik. Akan tetapi semuanya ini diikut-ikutin gitu oleh interpretasi orang-orang ini tadi gitu, interpretasi dari beberapa pihak yang kontra ini tadi. Dianggap Permendikbud ini sebagai bentuk legalisasi dari perzinahan yang berbasis persetujuan kayak gitu ya. Apakah bisa kita artikan secara sepihak bahwa kalau misalkan dia tidak setuju, kan kita tuh apa indikator yang dapat kita gunakan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan kalau misalkan kita itu terlibat dalam tindakan pelecehan atau kekerasan seksual kalau bukan konsen atau persetujuan, karena memang apa yang sangat penting, fokus atau poin yang sangat penting dari terjadinya pelecehan adalah tidak adanya persetujuan gitu kan. Akan tetapi tidak bisa secara praktis langsung diimplementasikan atau langsung di hasil analisa praktis kita gitu ya bisa diterapkan. Oh berarti kalau misalkan dia tidak setuju itu masuk ke pelecehan, kalau dia setuju berarti boleh dong karena tidak termasuk ke dalam pelecehan. Nah itu tidak bisa karena kita tidak bisa menerapkan metode interpretasi argumentum a contrario itu secara praktis. Yang pertama karena kita bukan hakim, yang kedua karena sedang tidak ada kekosongan hukum di sini. Metode interpretasi itu baru bisa digunakan ketika terjadi kekosongan hukum sehingga hakim di situ berfungsi untuk melakukan penemuan hukum atau konstruksi hukum dari pasal-pasal yang tersedia gitu. Kita bukan hakim yang pertama. Kemudian yang kedua sedang tidak terjadi kekosongan hukum. Yang terjadi di sini adalah beberapa pihak itu hanya memfokuskan kepada bunyi dari pasal 5 itu saja atau kata persetujuan itu saja tanpa atau dengan mengabaikan beberapa aturan-aturan yang sebenarnya menjadi konsideran dari lahirnya Permendikbud ini tadi gitu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kita ini, apakah dengan munculnya Permendikbud ini kemudian hubungan seksual berbasis persetujuan seperti perzinahan tanpa ikatan dan overspell ini menjadi dilegalisasi gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tadi, secara gamblang saya akan menjabarkan dulu kepada teman-teman nih bunyi dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini ada gambaran singkat aja ya. Nah, ini mungkin saya kasih gambaran yang lebih ini. Jadi ini adalah hierarkis dari peraturan perundang-undangan kita. Nah, sebelum kita membaca peraturan pemerintah ini, kita harus tahu dulu nih, peraturan pemerintah atau Permendikbud 30 tahun 2021 ini letaknya di mana sih sebenarnya dari hierarki perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini malah nggak ada nih Mbak di dalam piramida ini undang-undang dasar paling tinggi tak MPR, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, nggak ada Mbak Permendikbud. Kemudian di mana? Nah, untuk mencari tidak mungkin kan kita kalau misalkan kita menggunakan interpretasi praktis kita akan secara langsung mengartikan bahwa Permendikbud itu tidak masuk ke dalam aturan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang karena tidak ada di dalam segitiga ini, di dalam gambar ini tadi. Tidak semudah itu. Jadi kita harus menginterpretasinya itu melalui membaca secara keseluruhan gitu ya. Kita tidak bisa hanya membaca dari pasal 7 ayat 1 ini aja. Kita harus baca lagi di pasal 8. Peraturan menteri di sini. Kenapa katanya peraturan menteri yang ada di sini? Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mana berarti peraturan menteri termasuk ke dalam ini diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan kewenangan ya. Nah, di sini ini adalah sebenarnya kesimpulan ketiga saya sih. Nanti saya akan jelaskan, tidak perlu saya jelaskan dulu sekarang biar nggak terlalu blunder. Nah, sekarang kita jawab dulu di mana bentuknya Permendikbud ini tadi. Permendikbud ini kurang lebih letaknya bersamaan dengan peraturan presiden karena memang menteri itu kewenangannya didelegasikan oleh presiden gitu ya secara derivatif karena memang menteri di sini tujuannya untuk membantu presiden, untuk membantu tugas-tugas presiden gitu ya. Jadi apa itu instruksi presiden? Itulah yang menjadi dasar atau pedoman dari munculnya peraturan menteri itu tadi. Nah, dengan demikian hierarki ini mana sih kita bisa melihat implementasi dari hierarki ini? Undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda kabupaten atau kota.
melihat hierarki ini secara implementasinya, implementasi dari hierarki ini dapat kita lihat di konsideran atau pertimbangan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 ini. Jadi, ketika kita hendak menganalisis Permendikbud ini, kita tidak bisa membuka di Google Permendikbud, kemudian langsung buka pasal 5. Mana pasal 5? Oh, oke. Oh, ada kata persetujuan. Oh, nggak boleh. Ini legalisasi perzinahan. Tidak bisa. Kita harus baca dulu dari awal. Pertimbangannya apa? Bahwa setiap negara berhak mendapatkan perlindungan. Ini adalah alasan-alasan lah kayak gitu ya. Bahasa sederhana ini adalah alasan-alasan mengapa sih Permendikbud ini inisiasi atau di beberapa pedoman, beberapa aturan-aturan yang menjadi pedoman atau landasan dari terbentuknya Permendikbud ini tadi. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar pasal 17 ayat 3, ini kayaknya tentang kewenangan menteri ya. Jadi dia tuh diatur berdasarkan apa tuh namanya urusan-urusan kementerian itu sendiri. Kemudian Undang-Undang 7 tahun 1984, kemudian Undang-Undang 39 tahun 9 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional jelas, 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan di sini ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang mana hal ini atau undang-undang ini menjadi salah satu pedoman atau landasan dari terbentuknya Permendikbud 30 tahun 2021. Nah, jadi ketika kita hendak menginterpretasikan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak bisa secara keseluruhan hanya melihat kepada Mendikbudnya aja, gitu, atau peraturan menterinya aja. Secara di dalam piramida ini aja, peraturan menteri itu tidak ada tulisannya gitu ya. Jadi kita tuh harus mengetahui, oh peraturan menteri kok tidak ada di sini, kemudian di mana diaturkan? Oh ternyata peraturan menteri itu diaturnya bersama peraturan presiden. Kalau nggak sejajar ya berada di bawahnya, karena memang kewenangannya itu diberikan secara derivatif gitu. Kewenangannya itu didelegasikan oleh presiden apa segala macam gitu ya. Dengan demikian hal yang sama juga kita gunakan ketika kita hendak menginterpretasikan bagaimana ketika terdapat hal-hal di katanya berbasis tidak persetujuan apa segala macam. Oh berarti yang persetujuan boleh. Nah, kita harus melihat lagi. Misal aja nih ya, kita studi kasus saja ya, biar gampang nih. Saya dipegang sama teman saya dosen kayak gitu, atau mahasiswa saya lah kayak gitu ya, karena saya masih sama-sama muda, saya dipegang atau mereka melakukan salah satu dari bunyi pas 5 itu catcalling saya, mereka colek-colek saya, atau entah mereka mesum lah kayak gitu ke saya pas segala macam gitu ya, saya nggak setuju. Nah di sini kita bisa memformulasikan bahwa tindakan ini termasuk ke dalam pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah ketika saya setuju, ketika saya balas gitu catcall dia, ketika saya balas, ayo saya juga suka sama kamu apa segala, apakah kemudian tindakan saya ini dibenarkan? Tidak, belum tentu dibenarkan. Kenapa? Karena Permendikbud ini jawabannya bisa kita dapatkan dari beberapa konsideran ini tadi, termasuk bunyi dari Undang-Undang nomor 12 tahun 12 apa sih Undang-Undang Perguruan Tinggi, kok saya lupa malahan jadinya 12 tahun 2012, sorry. Nah, kita harus baca, ini kan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi konsideran, yang menjadi pedoman dari dibentuknya Permendikbud itu tadi. Sehingga apabila terjadi kontra atau terjadi pertentangan hukum dari bunyi Permendikbud itu dengan undang-undang ini, sudah jelas secara hukum Permendikbud itu akan batal demi hukum gitu, karena dia bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya yang menjadi konsideran dari Permendikbud itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kita lihat apa sih tujuannya pendidikan tinggi itu gitu ya. Kita baca pendidikan tinggi itu berasaskan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab. Oke, bagus-bagus nih. Kemudian pendidikan tinggi itu fungsi untuk apa? Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, apakah apa yang saya lakukan itu tadi termasuk ke dalam contoh dari tindakan yang beradab dan bermartabat? Enggak, gitu kan? Kita tidak bisa
mengartikan secara serta-merta peradaban itu seperti apa. Pasti peradaban dan martabat ini memiliki beberapa poin-poin yang menjadi nilai praksis. Ini adalah contoh-contoh dari implementasi dari bangsa yang beradab dan bermartabat. Salah satunya dengan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat yang menjadi kebiasaan dan hukum kita, gitu, hukum kebiasaan kita, gitu ya. Nah, kemudian di bawah lagi apa tujuannya perguruan tinggi? Apakah tujuannya perguruan tinggi itu untuk menjadi wadah dari seks bebas? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita baca nih, seperti apa tuh namanya? Ada beberapa orang lah, kayak gitu, tidak usah sebutkan siapa dia. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Permendikbud ini adalah bentuk dari legalisasi seks bebas di lingkungan kampus. Menurut saya itu bahasa yang sangat gitu ya. Nah, jadinya kita baca nih, tujuannya pendidikan tinggi itu apa? Benarkah menjadi wadah dari seks bebas di seks bebas gitu, wadah dari seks bebas? Pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2012 itu menyatakan bahwa pendidikan tinggi atau di sini kampus lah kayak gitu ya, bertujuan untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, lalala, berbudaya untuk kepentingan bangsa. Apakah apa yang saya lakukan ketika misalkan saya setuju gitu ya, berbasis persetujuan dengan si Mas itu tadi, saya kemudian suka sama suka, kemudian saya mesum di kampus gitu. Apakah hal ini diperbolehkan? Tentu hal ini akan menyebabkan saya melanggar bunyi pasal 5 dari Undang-Undang 12. Memang tidak diatur di dalam Permendikbud, akan tetapi diatur di dalam undang-undang yang menjadi pedoman atau yang menjadi landasan dari dibentuknya Permendikbud itu tadi, yaitu Undang-Undang 12 tahun 2012 gitu. Jadinya tidak semua hal itu diatur di dalam Permendikbud karena memang tujuannya Permendikbud itu fokusnya adalah untuk menangani dan mencegah terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tidak membahas tentang bagaimana kalau dia suka, bagaimana kalau kemudian dia bawa ke hotel, dia keluar kemudian, bagaimana kemudian kalau misalkan dia open BO. Tidak. Permendikbud ini tidak sedang membahas hal-hal tersebut gitu ya. Dia memang cuman fokusnya itu mencegah dan kita perlu perhatikan di sini kewenangan dari menteri dan apa substansi yang menjadi ruang lingkup dari peraturan menteri. Itu semua akan membatasi ruang lingkup pembahasannya. Tidak mungkin dia membahas semua hal. Dengan demikian kita harus melakukan interpretasi dengan metode analisis ini tadi, melihat konsiderannya, melihat bunyi dari peraturan itu secara keseluruhan gitu. Nah, dari sini, kalau misalkan yang tadi saya lakukan itu tidak diatur di dalam Permendikbud, akan tetapi diatur di dalam salah satu undang-undang yang menjadi konsideran dari Permendikbud itu tadi, saya itu dapat dikategorikan sebagai mahasiswa, sebagai sivitas akademika yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak berakhlak mulia, tidak beradab, tidak menjadikan kampus itu sesuai dengan fungsinya pada pasal 4, tidak menjalankan pendidikan tinggi berdasarkan pasal 3 ini tadi karena tidak bermanfaat gitu. Kemudian tidak segala macam dah kayak gitu ya, kebajikan tepatnya saya berikan untuk menjawab apakah kemudian hubungan seksual yang berlandaskan persetujuan gitu, dua hal ini di lingkungan kampus itu diperbolehkan. Jawabannya adalah ini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di luar kampus? Berarti kalau misalkan di lingkungan kampus dia tidak setuju, itu namanya pelecehan. Kalau dia setuju, itu nggak boleh karena diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Bagaimana kalau misalkan di luar kampus? Berarti di luar kampus boleh dong. Berarti ini sebagai bentuk legalisasi dari. Nah, kita kembali lagi kepada hierarki ini tadi. Hierarki ini sangat penting ya. Kalau misalkan di undang-undang ini itu tidak dibahas karena memang ini undang-undang tentang perguruan tinggi atau tentang pendidikan tinggi, pelaksanaan pendidikan tinggi. Tidak mungkinlah undang-undang pendidikan tinggi membahas bagaimana kemudian kalau misalkan ada aktivitas akademika yang nge-booking hotel keluar, nggak mungkin ya. Nah, karena memang pembahasannya sudah berada di luar dari undang-undang perguruan tinggi itu tadi atau undang-undang pendidikan tinggi itu tadi, berarti kita harus naik dong ke atasnya. Ke apa sih yang melandasi dari dibentuknya undang-undang ini tadi? Tentu dan hak yakin pasti ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pengejawantahan atau pencerminan dari kelima sila di dalam Pancasila kita. Nggak usah kita sebut sila kelima, sila keempat. Sebut aja sila pertama sama sila kedua. Semua itu pasti sudah menjawab. Sila pertama kita Tuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sih kemanusiaan yang beradab itu? Bagaimana sih
tidak bisa kita ketuhanan yang Maha Esa itu nilai praksis atau nilai implementasi, bagaimana cara mengimplementasikan sila pertama dari Pancasila itu adalah dengan memiliki keyakinan, dengan memeluk keyakinan tertentu. Oh, saya orang Islam, berarti saya memenuhi sila pertama. Enggak. Salah satu silanya adalah dengan menghormati atau dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang berada di dalam syariat dari agama yang dipeluk itu. Salah satunya, terserah, silahkan sebut agama kalian. Misal saya Islam gitu ya, saya Islam. Di agama saya jelas, karena memang kalian lihat yang menyatakan tentang kontra ini kebanyakan orang Islam, karena memang zina itu dilarang, kemudian hal-hal hubungan seksual di luar pernikahan dilarang, apa segala macam, sehingga invalid saya katakan apabila Permendikbud ini dikatakan sebagai bentuk pelecehan terhadap bunyi Pancasila. Karena kenapa? Karena memang mereka atau pihak-pihak yang kontra ini melihatnya dari kacamata yang berbeda. Kalau melihatnya dari kacamata yang sudah saya jelaskan, menggunakan pisau analisis yang saya jelaskan ini tadi, tentu kita akan melihat kebalikannya, bahwa apa yang diaturkan dalam Permendikbud ini tidak bisa diartikan sebagai bentuk pelecehan dari Pancasila. Gitu. Kenapa? Karena memang jawabannya ya dengan cara analisis itu tadi. Gitu. Jadi, kalau misalkan tidak diatur dalam Permendikbud, kita lihat peraturan di atasnya. Kalau ternyata di undang-undang tidak ada, karena misalkan ternyata itu di luar perguruan tinggi, kita lihat lagi undang-undang dasar. Boleh nggak kita melakukan hal seperti itu di Indonesia ini? Kita nggak usah ngomong di dunia ini ya, di Indonesia, karena memang kita barat dan timur aja udah beda ya jenis kebudayaan, udah beda lah latar belakang kebudayaannya gitu. Nah, kita di sini di Indonesia itu menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila sebagai ground norm dari penerapan hukum kita di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945, pengimplementasiannya itu harus dilakukan secara konsisten, harus dilakukan secara benar. Tidak bisa kita itu menerapkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang saya bilang tadi itu. Nah, sehingga jawaban yang kedua di sini, apabila kemudian di kampus nggak boleh, berarti boleh dong di luar. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena kita masih menjadi di bawah naungan ideologi Pancasila ini tadi. Selama kita tidak pindah ke negara liberal apa segala macam, selama ideologi kita tidak berubah, ya tidak akan berubah peraturan itu walaupun Permendikbud ini keluar. Karena memang Permendikbud ini tidak mengatur mengenai hal itu, dia itu fokus mengatur mengenai pelecehan dan kekerasan di lingkungan kampus. Nah, kayak gitu ya. Kemudian untuk menjawab ini dulu yang saya sampaikan tadi ya. Jadinya mungkin bisa ada ketiga kesimpulan ya, kenapa kita itu tidak bisa mengartikan bahwa kalau misalkan hubungan seksual non konsen itu pelecehan, berarti yang konsen itu boleh dong. Nah, kayak gitu. Pertama, karena kita tidak bisa menggunakan secara praktis metode interpretasi argumentum a contrario. Yang kedua, karena hierarki undang-undangan yang sudah saya jelaskan panjang kali lebar kali tinggi ini tadi. Kemudian yang ketiga, terbatasnya kewenangan dari menteri, terbatasnya substansi yang bisa diatur dari peraturan menteri. Jadi kewenangan menteri di sini memang dia membahas mengenai setiap menteri itu, ini menurut undang-undang ya, setiap menteri itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, jadinya ini saya cuma hingga di depan dan di belakang itu sebenarnya ada beberapa kalimat. Nah, setiap menteri membidangi urusan tertentu. Urusan apa? Dibagi menjadi 3. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam undang-undang, misalnya di undang-undang dasar akan diatur oleh peraturan menteri dalam peraturan menteri ini. Nah, kayak gitu. Kemudian urusan pemerintah yang ruang lingkupnya, menurut saya sih Permendikbud ini memenuhi urusan tertentu yang kedua ini ya. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan saja dalam Undang-Undang Dasar. Karena dia tadi itu mengacunya Permendikbud ini kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 gitu ya. Nah, kemudian urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa kewenangan menteri itu hanya urusan tertentu aja. Dia nggak bisa ngatur zinahan di luar itu. Yang diatur memang cuman yang di dalam kampus itu aja. Ya namanya juga dia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbuddikti, dia bukan merangkap Menteri Agama, bukan merangkap Menteri Pertanahan, bukan merangkap Menteri Komunikasi gitu ya. Dia cuma mengatur mengenai ruang lingkup itu aja. Yang artinya bisa kita simpulkan batas substansi dari peraturan menteri itu hanya terbatas pada hal-hal yang dibidangi oleh kementerian tersebut. Nah, jadi ini adalah kesimpulan ketiga saya dari penjelasan saya pada malam ini. Kemudian untuk urgensi dari Permendikbud ini sebenarnya nggak perlu saya jelasin ya. Tadi saya mau munculin video lagi sih, cuman saya mengingat
betapa dramanya tadi saya memunculkan video saking gapteknya saya, mungkin saya sebutkan saja urgensi dari Permendikbud ini bahwa ada banyak sekali sebenarnya kita harus melek, ada banyak sekali terjadi pelecehan verbal maupun non-verbal yang terjadi di lingkungan kampus, dan didominasi pelecehan yang terjadi di Indonesia ini didominasi di lingkungan kampus. Tidak disadari, bahkan itu terjadi sesama dosen. Bahkan terjadi bukan hanya sesama dosen, tapi dosen dengan ibu kantin, dosen dengan bapak kantin, kemudian dengan satpam, intinya sivitas akademika banyak sekali. Dari hal inilah kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi kemudian menginisiasi munculnya Permendikbud 30 tahun 2021 ini tadi. Nah, yang kemudian kan saya bilang saya pro dengan Permendikbud ini. Akan tetapi sebenarnya saya juga ada kok nggak setujunya terhadap Permendikbud ini. Dan ini merupakan hal yang underrated atau tidak dibahas oleh orang-orang. Malah saya heran kenapa tidak dibahas. Sama seperti RUU KUHP. Waktu itu mahasiswa kita gitu ya, kebanyakan, padahal kita menyebutnya kan mahasiswa ini agent of change. Waktu itu saya juga mahasiswa. RUU KUHP ini pada demo habis-habisan, yang ditulis itu adalah, wah kenapa nih RUU KUHP ini membahas mengenai aborsi, kemudian membahas mengenai selangkangan, malah katanya gitu kasar banget bahasanya. Nah, padahal hal itu semuanya ada penjelasannya. Waktu itu Prof. Yasona Lauli mematahkan semua isu-isu yang disampaikan oleh BEM-BEM dan mahasiswa-mahasiswa itu tadi. Padahal kontra yang sebenarnya atau isu yang seharusnya kita perhatikan di dalam RUU KUHP gitu ya. Ini sebelum kita membahas Permendikbud, RUU KUHP adalah bunyi dari pasal 2. Correct me if I wrong. Saya pernah baca di pasal 2 itu bunyinya adalah kan pasal 1 KUHP itu asas legalitas ya, bahwa yang namanya hukuman itu diberikan kalau udah ada peraturannya, gitu kan. Nggak mungkin hukuman itu diberikan atas tidak ada peraturannya. Nah, di pasal 2 itu diberikan bahwa hukum itu tidak hanya hukum yang tertulis, akan tetapi juga hukum adat. Nah, hukum adatnya seperti apa? Gitu kan? Ini blunder, gitu. Apakah hukum adat ini hukum di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke? Tergantung di mana pengadilannya. Kalau pengadilan di Sumatera, kemudian hukum adat Sumatera yang digunakan. Bagaimana kemudian kalau misalkan dia itu lintas daerah dari Sumatera ke, nah kayak gitu, ini agak blunder, dan di situ penjelasannya cukup jelas. Jadi menurut saya hal ini yang seharusnya diperhatikan oleh mahasiswa, karena kalau ini beneran diterapkan, serem banget jadinya nih, bakal jadi pasal karet gitu ya. Nah, begitu juga dengan Permendikbud ini ada kok kekurangannya. Kita kembali ke pasal 5 itu tadi. Mana dia tadi pasal 5 itu ya? Bentar. Pasal 5. Sebentar. Oh ini dia. Sebenarnya di Permendikbud ini ada kok pasal karetnya juga yang sebenarnya serem juga kalau misalkan ini nggak ada tindakan lebih lanjut. Ini misalnya ya, memperlihatkan alat kelamin udah jelas ya, menyampaikan ucapan, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Bagaimana parameter nuansa seksual atau tidak nyaman dari satu orang dengan orang yang lain dari beribu mahasiswa yang ada di universitas itu? Bayangkan ketika saya sedang melamun di taman kampus saya gitu ya, kemudian saya melamun lagi punya uang 20 miliar, kebetulan di depan saya ini lagi duduk seorang mahasiswa ganteng lah kayak gitu apa segala macam, yang ternyata merasa tidak nyaman dengan tatapan saya itu. Ibu ini kok menatap secara seksual, apakah bisa diterapkan gitu pasal 5 ayat 2 angka D ini tadi, huruf D ini tadi, kayak gitu ya. Apakah bisa diterapkan kepada saya? Padahal ini pasal karet juga ya, sama seperti yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Jadi ini pasal karet dan membutuhkan sosialisasi lebih lanjut mengenai penerapannya. Parameter nuansa seksual itu seperti apa? Kadang ada orang juga yang memang dia itu udah dari lahir mukanya tuh mesum, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi dia melakukan apapun kelihatannya mesum, padahal sebenarnya hatinya baik, hatinya bersih, dia adalah orang yang alim kayak gitu. Apakah hal-hal seperti ini karet gitu. Nah, yang kedua yang kemudian menjadi khawatir saya dari Permendikbud ini adalah mengenai pengimplementasiannya. Akankah Permendikbud ini dilaksanakan secara efektif ataukah hanya akan berhenti di sini saja? Karena sebagaimana kita tahu sebenarnya banyak kok undang-undang yang sudah mengaturkan mengenai ini, bahkan juga di Undang-Undang Perguruan Tinggi diaturkan, kode etik perguruan tinggi juga ada, kode etik mahasiswa, dosen, bahkan di peraturan kampus juga semua jelas bahwa pelecehan dan kekerasan seksual itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian di Permendikbud ini saya baca bahwa sebagai implementasi itu akan dibentuk satuan pencegahan gitu, Satgas. Dibentuk oleh kampus apa segala macam. Nah, pengimplementasiannya ini efektifnya itu akan diawasi kah?
akan diawasi secara langsung oleh kementerian kah? Kemudian nanti kalau misalkan dia udah rolling, Mas Nadiem sudah tidak lagi menjadi menteri, bagaimana kedudukan dari Permendikbud ini? Apakah akan tetap secara efektif Satgas itu ada di kampus? Nah, ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya perlu dijawab gitu dan perlu disosialisasikan. Kemudian juga yang ketiga, kontra saya itu bagaimana tindakan kampus. Kenapa kampus itu seolah seperti adem ayem, kayak malah BEM-nya gitu yang kesana kemari bertingkah gitu ya. Dan kemudian di sini kampus tidak memberikan standing, oh kami setuju, sehingga kami akan segera membuat satgas. Nah standingnya kampus ini apa? Gitu di sini masih agak blunder dan di sini menurut saya ini menjadi beberapa kekhawatiran yang sebenarnya perlu kita khawatirkan, perlu kita perhatikan daripada hanya membahas mengenai pasal 5 atau kata persetujuan dari pasal 5 itu tadi. Nah, sekian materi yang saya sampaikan pada malam ini. Selanjutnya apabila ada tanya jawab, mungkin bisa saya jawab langsung, bisa juga saya akan melemparnya kepada audiens agar kita ini bisa berdiskusi dan berkomunikasi lah, kayak kita berkomunikasi dua arah. Mohon maaf bila saya ada salah, semoga ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Mbak Nini. Setelah kita mendengarkan dengan sesama penyampaian materi oleh narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Maka saya persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan melalui raise hand terlebih dahulu atau juga bisa melalui chat apabila terkendala. Saya ingin bertanya. Ya, baik, silakan Dimas. Soal apa namanya? Bentar saya lihat dulu pasal ini ayat. Nomor 14 memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. Kan fetis ini kan termasuk apa namanya? Tindakan kelainan seksual kan, Bu? Ya kan? Iya, pasal berapa? Pasal berapa? Kan yang apa namanya? Yang tadi itu yang poin yang memperlihatkan alat kelamin itu, ya. 14 memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. Oh, saya kira melihatkan alat kelamin. Oke, terus? Memaksa korban. Kelainan dalam seksual kan, Bu? Fetis. Fetis, ya, betul. Sifatnya juga abstrak kan, Bu, bahkan ada yang fetis sama kain jarit, sama sendal, sama apa lagi? Betul. Itu tadi yang saya sebutin juga pasal 5 ayat 2 yang menunjukkan alat kelamin itu menurut saya siapa orang normal yang menunjukkan alat kelaminnya di kampus gitu kan, kalau misalkan dia tidak kelainan gitu. Nah, menurut saya ini juga abstrak sih penerapannya. Terus lanjut. Nah, bagaimana misalnya nih ada si A atau laki-laki lah, Bu ya. Nah, laki-laki punya fetis, apa namanya? Di saat dia apa namanya melihat rapi misalnya, dia merasa horny itu. Dan apa namanya? Oleh karena itu dia apa namanya? Jika bertemu dengan perempuan yang kukunya panjang gitu, dia kepingin memotong kukunya. Jadi dengan tujuan dari si apa namanya si yang dipotong kukunya gitu. Sementara jadi punya fetis dengan kuku yang rapi gitu. Jadi apakah itu termasuk apa namanya? Pelecehan seksual gitu. Gimana pandangan ini? Jadi gini ya, kita harus memformulasikan dulu kan. Kita nggak bisa kan ngelihat kalau seperti luka lebam, kita lah orang ini sakit. Tapi kalau misalkan dia seperti penyakit mental seperti ini, kita tidak bisa memformulasikan orang ini punya kelainan seksual nih. Dia suka cewek dengan kuku tebal, dia suka cewek dengan rambut yang bawahnya itu agak ikat atau fetis-fetis aneh lainnya lah kayak gitu ya. Nah, ketika kita tidak mengetahui itu kan mungkin secara naluriah kita bakal kenapa ya Anda suka sama kuku saya gitu. Akan tapi ketika kita sudah mengetahuinya, kamu fetis, ternyata kamu mengalami rangsangan seksual kalau melihat kuku saya panjang apa segala macam. Ketika ada muncul ketidaknyamanan, nah disitulah dia muncul. Bisa kita formulasikan bahwa tindakan tersebut termasuk ke dalam suatu pelecehan seksual gitu. Karena saya nggak nyaman dengan apa yang kalian lakukan ini, walaupun memang di sini konteksnya masih abstrak sekali gitu kan, tapi saya tetap nggak nyaman gitu di sini. Gitu loh. Terima kasih jawabannya, Bu. Iya, kamu mahasiswa saya ya, NIM-nya D1A.
Ya, Bu. Oke, terima kasih kamu udah hadir. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Baik, mungkin tadi ada yang raise hand Mbak Nini atas nama Ahmad Rajul Dinul. Ya, mungkin kepada Kak Ahmad saya persilahkan. Oh, ini dia. Oke. Terima kasih kesempatannya buat MC. Mohon maaf sebelumnya, yang ingin saya tanyakan seberapa urgent Permendikbud ini untuk disahkan, gitu kan? Maksud saya, pertanyaan saya, apakah tidak ada produk hukum yang serinci ini yang bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penindakan? Kenapa harus dibuat Permendikbud ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan ada beberapa kelemahan seperti yang soal pandangan. Nah, itu kan interpretasinya bisa bermacam-macam, asal tidak nyaman main lapor saja. Betul. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian kalau memang produk hukum itu masih ibaratnya masih ada kekurangan lah, mengapa sikap kita itu harus didukung gitu. Nah, oke. Nah, jadi, itu dia. Saya kira mungkin harus ada revisi sedikit. Iya, jadi memang cukup itu ya. Terima kasih. Oke, jadi gini, memang Mas Menteri sendiri itu mengakui bahwa pasti akan ada banyak sekali kekurangan ya, karena memang ini merupakan sesuatu yang progresif sifatnya produk hukum, sehingga pasti ada banyak sekali kekurangan, dan dia itu membuka wadah bagi kita. Jadi dia tidak menutup telinga, dia membuka wadah, dia melakukan sosialisasi, bahkan dia turun sampai melakukan hadir di podcastnya Deddy Corbuzier untuk melakukan sosialisasi mengenai ini. Nah, itulah kenapa saya bilang jangan sampai kita ini salah naik kereta. Kita ini harusnya memfokuskan, kita ini sebagai agent of change, yang mana sebenarnya kita ini yang paling keras untuk membela masyarakat gitu ya. Jangan sampai kita ini salah membela gitu. Kita itu kok malah fokus kepada kata persetujuan ini saja. Kita sampai tidak fokus kepada yang lainnya. Hal-hal blunder seperti ini akan menjadi bahaya. Kalau misalkan ini tetap disahkan, ternyata itu tadi tidak menjadi bahan masukan untuk direvisi gitu ya. Nah, kemudian apabila kemudian ternyata sampai dilanjutkan lah terusnya sampai sana nanti tetap Permendikbud ini akan tetap dilaksanakan gitu atau diterapkan tanpa mendengar apa, kita memiliki ruang untuk melakukan pengujian terhadap Permendikbud ini kepada undang-undang, entah kepada undang-undang maupun kepada undang-undang dasar gitu. Apakah ke undang-undangnya dulu kemudian undang-undang kepada undang-undang dasar, karena kita ini negara hukum gitu kan. Kita memiliki kesempatan untuk itu. Tidak menutup kemungkinan kita bisa melalui cara itu gitu. Akan tetapi untuk jauh-jauh ke sana, Mas Menteri kita nih orangnya sangat terbuka untuk masukan. Dia bilang sendiri kalau misalkan saya sangat senang kalau misalkan ada masukan termasuk dari pasal persetujuan ini tadi, apabila ada kata-kata yang seperti persetujuan ini, apabila ada kata yang menjadi alternatif, yang tidak menjadi kontra di tengah masyarakat, tidak menjadi perdebatan, kata itu akan bisa saya gunakan gitu di dalam Permendikbud ini tadi. Ini kira-kira pertanyaan yang kedua tadi. Nah, kemudian yang pertama, kenapa sih urgennya seberapa urgen gitu ya? Menurut saya karena memang yang hendak diciptakan di sini adalah hak ini yang harus menjadi bagian dari urgen Permendikbud ini tadi. Apakah tidak ada undang-undang yang secara rinci mengatur mengenai hal ini tadi? Seperti yang saya bilang, undang-undang itu kan sifatnya sangat umum tuh. Begitu juga dengan undang-undang dasar. Semua itu sifatnya sangat umum. Semuanya tentu akan membutuhkan peraturan lebih lanjut apabila dia itu hendak melakukan pengaturan mengenai hal-hal teknis, terutama seperti ini tadi di dalam Permendikbud mengenai persetujuan, hanya dengan kata persetujuan itu saja. Akan tetapi juga dia mengatur mengenai pembentukan satgas, penanganan lebih rinci, atau apa hal-hal teknis yang bisa saya angkat untuk bisa mencegah atau menanggulangi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Ini tidak mungkin diatur dalam undang-undang karena pasti nanti ruang lingkup pembahasannya akan sangat luas sekali gitu ya, berapa ribu pasal yang harus diatur di dalam undang-undang itu tadi. Dengan demikian hal-hal spesifik ini tadi dan
hari akan ada hal-hal spesifik lain yang mana itu disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, karena memang namanya hukum ini kan dia tool of social engineering, dia itu menjawab permasalahan-permasalahan, problematika yang timbul di tengah masyarakat kita. Ketika kemudian ada problematika itu muncul, secara teknis itu akan ditanggulangi oleh peraturan yang ada di bawahnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lagi kah yang mau bertanya? Kayaknya freezing ya MC-nya ya. Nggak gerak soalnya tadi. Kayaknya ada kendala sinyal Mbak dari MC-nya. Iya, Mungkin makanya. dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, ada Mas Malikus Zahir di sini, ada Mbak Dea Selviana, ada banyak teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya kepada pemateri kita pada malam hari ini. Ya, ini ada Andini Nurholisah. Silakan. Ya, gimana Din? Ya Bu, gini. Kamu tuh di mana sih, suaranya kok putus-putus? Mungkin bisa lewat chat kalau misalnya ada kendala sinyal dari Mbak Andini Nurholisah. Soalnya suaranya nggak kedengeran. Iya. Bertanya melalui chat, Bu, dikarenakan jaringan saya kurang mendukung berkaitan dengan pasal yang ada, apakah pasal tersebut tetap berlaku apabila menjadi korban adalah laki-laki? Jelas. Ini saya tanya dulu, saya jawab dulu ya sebelum si Andi ini mungkin dia masih butuh waktu mengetik. Ini dari Aisyah Mashkur. Jadi pertanyaannya, apabila berkaitan dengan pasal tersebut, apakah pasal tersebut tetap berlaku apabila menjadi korban adalah laki-laki? Jelas. Jadi di sini kan ruang lingkupnya Civitas Akademika. Jadi kesetaraan ya, bukan hanya perempuan aja yang menjadi fokus di sini, tapi laki-laki juga. Dan seperti yang tadi saya berikan contoh di pertama, di UNER, di kampus saya, dulu itu pernah ada pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki kepada laki-laki, gitu. Karena memang dia itu pecinta sesama jenis, kemudian dia punya fetis kalau misalnya ngelihat laki-laki itu digulung, gitu ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu substansi, gitu, menjadi bagian dari pengaturan Permendikbud ini tadi. Karena memang korban dari tidak menutup kemungkinan juga Civitas Akademika di sini yang melakukan pelecehan seksual adalah dosen perempuan kepada mahasiswa laki-laki. Misalnya kelewat centil nih dosen pada saat bimbingan itu melakukan pendekatan-pendekatan yang tidak wajar kepada mahasiswa laki-laki. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kemudian seperti sesama jenis tadi, Bapak kantin misalnya, itu melakukan kepada mahasiswa, itu juga termasuk kepada pelecehan seksual. Jadi pasal ini berlaku kepada semuanya, gitu ya. Di dalam KUHP pun memang tidak ada laki-laki itu memperkosa perempuan, tidak ada memang konteksnya, karena memang itu secara kesehatan tidak mungkin laki-laki itu memperkosa perempuan. Yang paling memungkinkan, maksud saya perempuan itu memperkosa laki-laki, kebalik saya. Nah, tapi yang paling memungkinkan adalah ketika perempuan itu melakukan pelecehan kepada laki-laki. Begitu. Selanjutnya, siapa tadi namanya? Andini. Andini nanya apa? Iya, Andini Nurholisah. Ya Bu, saya mau nanya, bagaimana cara kita bisa kayak menyadarkan teman-teman kita gitu yang sebaya mungkin ketika mengerti gitu bahwa konsep hukum di Indonesia itu civil law kan, dimana kayak peraturan di perundang-undangan misalnya A ya A, berarti kayak Permendikbud itu misalkan artinya tadi yang konsen itu tuh nggak sebias itu, nggak sebias ketika kita penganut sistem common law yang dimana misalkan peraturan itu bisa berbagai macam artinya gitu Bu. Betul. Jadi ini merupakan permasalahan yang kompleks ya sebenarnya. Awareness yang dimiliki oleh teman-teman kita kebanyakan, bahkan juga teman-teman saya yang memang udah seumuran saya segala macam, itu juga masih memiliki less awareness yang kayak gini, padahal mereka itu orang-orang hukum gitu loh. Jadinya
saya pengen banget sebenarnya menjadi salah satu agent of change dari itu, ingin mendobrak pemikiran-pemikiran seperti itu. Akan tetapi lihat aja sendiri di forum yang seperti ini partisipannya paling banyak tadi 40 orang gitu kan. Jadinya agak sulit ya, ini merupakan permasalahan yang kompleks. Dan kemudian kemarin saya punya adik tuh, kemarin kamu ketemu tuh sama adik saya tuh, nah dia itu punya dobrakan bahwa yang namanya basic law education itu dibutuhkan bahkan di jenjang junior high, mulai dari SMP. Kenapa? Kita tidak perlu mempelajari mengenai PPKN ya, berapa banyak, ya perlu, oke, kita perlu mempelajari berapa banyak bulunya burung Garuda, perlu kita, dan apa makna-maknanya perlu kita pelajari itu. Akan tetapi lebih implementatif lagi, kita perlu bagaimana cara membaca-baca pasal seperti ini kan merupakan hal-hal yang sangat basic gitu ya. Dan itu dibutuhkan pada semua bidang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini merupakan hal yang kompleks yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Kalau misalnya kita lakukan sendirian sebagai seorang mahasiswa, pertama suaramu habis, kedua tenagamu habis, ketiga kamu nggak jadi kuliah gitu. Nah jadinya agak kompleks memang permasalahan kita ini. Gitu Din. Kemudian nih Gis, mengenai Permendikbud ini apakah lewat pengakuan saja misalnya? Ya sama-sama. Pengakuan misalnya si cewek bilang ini cowok melakukan pelecehan kepada saya, tapi nggak ada bukti, hanya lewat pengakuan saja, karena ini bahaya juga buat mahasiswa atau mahasiswa menjadi problem pribadi. Nah, misalnya si cewek ini melakukan pelecehan kepada saya tapi melakukan ada bukti ya. Nah, jadinya ini tergantung bagaimana dari, kan ada satgas tuh nanti. Nah, jadi beban pembuktiannya itu akan dilaksanakan melalui satgas itu. Jadi semuanya ini bergantung dari satgas itu tadi. Pasti dibutuhkan beberapa bukti ya. Karena kemarin waktu di UNRAM, waktu terjadi pelecehan dari oknum dosen tuh kepada mahasiswa, itu kan yang melakukan karena memang belum ada Permendikbud ini dan belum ada satgasnya juga, dilakukan oleh Senat tuh waktu itu. Jadi dosen ini disidang nih oleh para dosen gitu kan, oleh para profesor, oleh para guru besar di sini. Kemudian di sidang ditanyakan, dijebak dengan beberapa pertanyaan yang akan membuat dia sekiranya itu mengeluarkan beberapa petunjuk lah kayak gitu. Dan kemudian ada beberapa bukti percakapan yang menjadi rujukan yang mana yang disimpan oleh korban sehingga ini bisa membuktikan bahwa memang yang bersangkutan ini melakukan pelecehan kepada saya gitu. Nah, jadinya memang di sini pembuktian itu sangat penting sih sebenarnya, karena kalau misalkan bisa aja kita menjatuhkan nama baik orang dengan kita bilang, saya baru habis dilecehkan, dia tadi malam menggrepe-grepe saya sangat malu. Buktinya apa gitu? Kalau misalnya semua orang langsung percaya kan gitu, menurut saya agak sulit untuk dilakukan. Jadi pembuktian itu perlu. Ini di sini ada baik Amelia, mungkin mau bertanya, silahkan. Ya, gimana baik Amelia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam hari ini. Waalaikumsalam. Saya lebih ke penasaran aja ya Bu ini ya, karena selama ini saya juga sering baca ada beberapa tulisan-tulisan dari sarjana hukum dan mahasiswa hukum yang lain yang mereka ternyata misinterpretasikan arti dari Permendikbud ini sendiri. Padahal mereka itu orang hukum. Kenapa sih mereka menurut Ibu ini apa sih yang menyebabkan terjadinya misinterpretasi seperti ini? Padahal mereka sendiri orang hukum, termasuk beberapa dosen di kampus. Oke. Jadi gini ya. Hukum ya. Akan menjadi ya. Jadi gini. Kira-kira Ibu sudah dapat? Ya, dapat kok. Jadi gini. Kita nggak bisa mengarahkan orang itu mau berpikir ke arah mana. Nggak bisa tuh. Yang pertama. Terus yang kedua, dari kita jenjang S1, itu kita sudah didoktrin yang namanya sarjana hukum atau seorang yuris, ketika disuguhkan kepada satu masalah, yang di kelas itu ada 10 orang, pendapatnya itu akan ada 11. Saking memang kita bersaudara aja udah beda cara pemikirannya gitu, apalagi kita berada di masyarakat kita ini. Jadi kita tidak perlu sebenarnya memaksakan, misalnya saya ini pro sama Permendikbud, saya tidak perlu memaksakan. Akan tetapi yang ingin saya tegaskan di sini bagaimana masyarakat ini sebenarnya paham nggak sih? Jangan sampai ikut-ikutan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dari edukasi yang saya berikan, dari wadah yang saya berikan, ternyata masyarakat itu sudah paham, kemudian mengubah pemikirannya, ya udah alhamdulillah gitu kan. Akhirnya mereka bisa paham setidaknya. Tapi kalau misalkan selanjutnya, oh iya saya paham, tapi saya tetap kontra sama Permendikbud karena bla 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 bla, we have no idea, kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Karena memang mereka mempunyai hak untuk
berpendapat, untuk memiliki pendapat yang berbeda dengan kita. Bahkan mereka juga berpikir bahwa kita ini, orang-orang yang ada di dalam forum ini, orang-orang yang pro terhadap Permendikbud ini sebagai bentuk terhadap misinterpretasi juga gitu terhadap kajian-kajian mereka, bisa jadi. Jadinya itu sih dari saya, yang penting adalah kita sudah memberikan edukasi yang tepat. Kita sudah memberikan begini loh caranya, atau another point of view, another perspective yang sekiranya itu bisa dijadikan pedoman atau referensi gitu untuk mereka. Oke. Terima kasih Hati jawabannya dari Mbak Nini tadi. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi dari baik Amelia atau sudah menjawab? Sudah jelas Ibu Nini, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mungkin dari aku sih Mbak sedikit berkaitan dengan Permendikbud ini. Permendikbud kan peraturan menteri kan, di mana hukuman yang bisa diterapkan itu kemudian hanya pada hukuman cukup sebatas administratif. Ya kan, ketika kemudian itu kayak hukuman pidana kan harus dalam undang-undang istilahnya, diatur dalam undang-undang kan. Nah, sedangkan dari undang-undang sendiri sekarang itu belum semuanya mewadahi apa kemudian yang ada di Permendikbud. Nah, kemudian ketika kasus-kasus itu terjadi pelecehan, kayak misal dari pelecehan yang dilakukan terhadap laki-laki itu dalam undang-undang seingatku belum ada yang mengatur ya, pengaturan secara komprehensif ya. Gitu. Nah, kemudian ketika ingin dari kasus yang ada di kampus kemudian dilanjutkan ke pidana sendiri itu bagaimana sekiranya? Nah, seperti yang saya katakan tadi, di pengadilan itu ada hakim kan. Nah, jadinya bukan kita yang ada di pengadilan itu ada hakim, yang mana hakim itu bertujuan untuk mengkonstruksikan hukum dengan beberapa cara, dengan beberapa metode interpretasi gitu. Salah satunya adalah dengan cara argumentum ad contrario yang tadi saya nyatakan itu tadi. Ketika terjadi kekosongan hukum, ketika suatu perkara nih masuk ke dalam pengadilan, nggak mungkin kan ditolak karena nggak ada hukumnya, nggak boleh, jangan masuk gitu kan. Cuma di bagian tataran fakultas, tataran perguruan tinggi, nggak perlulah saya masuk pengadilan diomongin secara kekeluargaan, nggak boleh ya. Pengadilan itu harus menerima, tidak boleh menolak kasus yang masuk ke pengadilan, perkara yang masuk ke pengadilan. Nah, kemudian bagaimana hakim? Disitulah hakim di sini berfungsi sebagai pengkonstruksi hukum. Ketika tidak ada aturan, hakim-hakim ini bisa mengacu pada jurisprudensi. Mungkin ada putusan-putusan yang sudah keluar atau sudah mengatur tentang hal yang mirip-mirip gitu. Atau mungkin dia bisa mengkonstruksikan dengan cara menggabungkan beberapa peraturan dari permen itu sendiri, atau dari undang-undang, atau dari KUHP, atau bahkan yang lebih tinggi lagi undang-undang dasar. Gitu. Jadi semua ini dikonstruksikan menjadi satu. Timbullah satu hukum baru, yang mana kemudian hukum ini menjadi hukum pertama mengenai kasus yang aneh itu tadi gitu, yang tidak pernah diaturkan itu tadi, yang kemudian ketika lebih lanjut, ketika akan ada muncul lagi kasus serupa, hakim-hakim atau mungkin hukum kita itu tidak akan lagi kebingungan, akan mengacu kepada hukum yang mana udah pernah ada nih aturan tentang ini, saya bisa menjadikan itu referensi gitu. Jadi di sini sih fungsinya hakim sebenarnya untuk mencegah kekelumitan. Kita sebenarnya bisa aja gitu ya melakukan protes. Ini gimana kalau misalkan Permendikbud ini muncul, harusnya disertai juga dong dengan peraturan perundang-undangan yang mumpuni gitu kan, yang komprehensif gitu. Akan tetapi semua itu tidak bisa kita lakukan dengan begitulah, kita punya banyak kekurangan ya. Jadi itu sih opsi yang saya bisa berikan untuk menjawab pertanyaan itu. Kan waktu aku cek sendiri di Permendikbud tuh dikonsiderannya juga tidak memasukkan undang-undang lain selain undang-undang dasar gitu ya. Iya, betul. Masih banyak kekurangan kok sebenarnya. Akan tetapi kekurangannya itu di luar kata persetujuan itu tadi ya. Makanya di sini adalah kenapa kita membuka wadah ini tadi adalah karena kata persetujuan ini yang menjadi isu gitu, malah bukan hal yang substantif gitu loh. Benar banget. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi atau berdiskusi. Gimana teman-teman? Nah, ini dari Mas Malik Zahir. Aduh. Silakan Mas. Kenapa? Ya, bentar ya, izin on cam untuk nyapa Mbak Nini. Lama tidak bersua. Iya, lama nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman semua. Adik-adik juga dan Mbak Nini juga salah satu mentor saya juga dulu di HMI.
juga ada beberapa banyak juga muridnya Mbak Nini juga, ibu dosen terbaik ini. Ini Mbak, sebenarnya gini, untuk informasi aja Mbak, aku ini sekarang kerjanya di ini Mbak, di bidang hukumnya rektorat. Jadi kaitannya dengan, iya, kaitannya dengan Permendikbud ini memang jadi concern lah. Terus juga pimpinan juga sudah istilahnya menginstruksikan lah untuk kemudian kami ini mempelajari. Dan sebenarnya yang disampaikan Mbak Nini itu benar. Artinya kekurangan di dalam peraturan menteri ini itu tidak hanya dalam konteks persetujuan, masih ada banyak lah. Pun juga terkait dengan persetujuan, ini sekalian diskusi juga. Sebenarnya yang bagus dari peraturan menteri ini adalah ada pengecualian terhadap persetujuan. Misalnya korbannya ini sebenarnya nggak nolak, tapi dia terpaksa untuk nggak nolak. Itu juga diatur, juga ada ketentuannya di pengecualian. Karena di praktek, seperti kata Mbak Nini juga, itu kadang kalau di kami Mbak, maksudnya di institusi UNER, kan itu ada banyak lembaga. Itu biasanya menjadi korban itu, mohon maaf, kayak misal UB, atau misalnya Satpam. Itu dengan kaum lemah kan, rentan. Intinya ada relasi kuasa lah yang kemudian menjadikan mereka lemah. Jadi mereka nggak bisa nolak karena misalnya dikasih uang, sering diiming-iming dan sebagainya. Mereka nggak nolak lah, cuman mereka masalahnya kan ada istilahnya kalau di pasal itu diatur bahwa ada menyalahgunakan ininya kedudukannya lah, itu yang kemudian bagus. Karena prakteknya itu yang marak itu laporan yang masuk ke kami itu begitu. Nah, kekurangan dari kemudian peraturan ini yang sekalian juga sharing juga dengan teman-teman, juga nanti ada yang ingin tak tanyakan ke Mbak Nini adalah yang pertama terkait ininya Mbak, berlaku surutnya. Artinya apakah peraturan menteri ini itu bisa dikenakan untuk kemudian kejadian yang sebelum terjadinya peraturan ini, sebelum disahkannya peraturan ini. Iya, keberlakuan surutnya itu idealnya sejauh mana, Mbak? Apakah untuk kemudian misalnya mahasiswa yang sudah lulus itu bisa, ataukah mahasiswa yang masih aktif tapi pelecehannya mungkin pada saat dia mahasiswa baru atau awal-awal atau seperti apa? Karena yang saya tahu di dalam peraturan ini nggak diatur juga. Dan sebenarnya kalau kaitannya dengan kepastian terkait masing tahapan pemeriksaan. Karena kan babnya dalam peraturan menteri ini kan banyak, ada penanganan, ada pemulihan korban dan sebagainya. Bahkan ada juga soal mekanisme banding. Atau kalau di peraturan menteri ini teman-teman bisa lihat itu namanya pemeriksaan ulang. Jangka waktu antara kemudian pemeriksaan awal dan pemeriksaan ulang itu nggak diatur, Mbak, di dalam peraturan menteri ini. Nah, itu yang kemudian kami masih bingung. Artinya kan yang kasihan itu sebenarnya bukan kami, cuman kampus-kampus yang statusnya itu kayak institut dan politeknik, karena mereka banyak mengajukan pertanyaan. Mereka kan nggak punya fakultas hukum lah, dan juga dosen hukum kan nggak ada. Mereka ada staf yang sarjana hukum, cuman kemampuannya terbatas, sehingga mereka bingung ini harusnya seperti apa. Jadi pertanyaan tak tanyakan ke Mbak ini pertama soal itu dulu, Mbak, soal berlaku surutnya. Berlaku surutnya ini idealnya seperti apa gitu? Kan nggak mungkin sampai berapa tahun gitu. Berbicara masalah berlaku surut ya, saya juga agak concern nih jadinya. Ini menjadi salah satu kekurangan juga jadinya nih menurut saya. Iya juga ya, teliti juga kalian membahas mengenai itu. Iya, jadi kalau kita balikin ke KUHP gimana? Nggak boleh, KUHP Mbak. Asas legalitas boleh, kan? Kalau di pidana nggak boleh. Lah, cuman kan kasihan, Mbak. Karena banyak sebenarnya yang kayak begitu tuh banyak. Maksudnya yang parah itu sampai banyak. Laporan yang masuk ke kami yang, waduh, saya baca laporannya itu nggak tega gitu loh. Maksudnya kok sampai kayak gini kurang ajarnya gitu loh. Nah, itu ya makanya itu bingung gitu loh. Kalau di KUHP kita tanya di dosen pidana nggak boleh asas legalitas. Pelanggaran yang boleh pun pelanggaran HAM. Nah, ini kan masuknya kan pelecehan seksual ini seperti apa lah, itu yang kita apakah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM? Iya, itu loh gitu. Iya, agak blunder juga ya. Sebenarnya masih butuh banyak sosialisasi ya, karena mungkin baru juga ya sifatnya Permendikbud ini. Iya, lah kami pun nggak berani kemudian langsung buat, ini juga mungkin nyampaikan aja ke teman-teman mahasiswa kan banyak, mendesak peraturan rektornya di tag.
Loh, Pak Rektor itu banyak pertimbangannya. Mereka harus komunikasi juga ke banyak pihak, ke kementerian, karena banyak yang kemudian belum jelas juga. Pun juga misalnya tentang pembentukan satgas dan sebagainya, pansel, panitia seleksi itu banyak sekali yang harus banyak banget, SOP yang betul. harus. Itu yang saya bilang tadi. Nah, itu loh yang kemudian Gak mungkin kita hanya membutuhkan waktu 1 bulan kemudian terbentuk satgas gitu kan. Nah, pasti kita butuh waktu bertahun-tahun itu. Dan Mas Menteri jangan-jangan udah lengser ketika satgas itu terbentuk. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu ini bagaimana gitu. Menarik Iya. sekali. Makasih Jo sharingnya.